Minggu ke-16 tahun A. Kesabaran menunjang pengharapan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apa kabar hari ini? Kabar baik-baik saja, bukan? Tetap semangat dan tetap berpengharapan. Tuhan selalu bersama kita dan menyertai kita anak-anaknya. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, setelah memberikan wejangan-wejangan bahwa murid-murid akan mengalami penolakan dan mereka menderita, dipenjarakan, diadili, bahkan dibunuh, Yesus meneguhkan mereka. Melalui bacaan-bacaan hari ini yang berbicara tentang kesabaran dan pengharapan. Hadapi segala sesuatu yang akan terjadi dengan kesabaran dan tetap berpengharapan pada Tuhan. Menghadapi kesulitan, tantangan, kerap kali kita berkata dalam hati, mengapa Tuhan membiarkan penderitaan menimpa kita? Mengapa Tuhan tidak menolong? Menjawab persoalan seperti ini, Yesus memberikan beberapa perumpamaan supaya kita buka hati, buka mata, dan berani menghadapinya dengan sabar. Perumpamaan benih baik dan benih yang jahat. Yang ditanam benih yang baik, kenapa bersamaan tumbuh juga yang jahat? Dari mana datangnya yang jahat padahal tidak ditanam? Seperti hamba-hamba bereaksi, kita juga kerap berpikir yang sama. Harus cepat dibasmi rumput-rumput liar itu. Jawaban Yesus mengejutkan kita. Jangan cabut. Biarkan tumbuh bareng. Hindari risiko yang lebih parah lagi. Bila kita cabut rumput liarnya, jangan-jangan gandum juga tercabut. Biarkan mereka tumbuh bersama. Nanti pada waktu panen saja. Waktu panen, cabut lebih dahulu rumput-rumput liar. Kumpulkan, lalu dibuang dan dibakar. Nah, sekarang kan tinggal gandumnya saja. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pembelajaran apa yang kita dapat melalui perumpamaan ini? Allah itu maha sabar. Dia memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk bertumbuh. Tuhan memberikan kebebasan kepada setiap kita. Rasanya sulit memahami pikiran dan tindakan Allah. Memang apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan tidak sama dengan pikiran Allah. Kita yang harus mengikuti apa yang menjadi pikiran dan kehendak Allah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, setiap orang selalu ada kesempatan untuk bertobat. Setiap orang bisa berubah, bertobat. Mari kita baca Ezra 33 ayat 11. Tuhan tidak senang dengan kematian orang-orang berdosa, orang-orang jahat. Yang Dia harapkan
orang jahat akan bertobat. Tuhan memberikan kepada setiap orang kesempatan untuk bertobat. Melihat saudara-saudari yang melakukan kejahatan, jangan langsung dihukum. Kita berharap bersama Tuhan supaya mereka bertobat. Mari kita lihat bacaan-bacaan pendukung. Bacaan pertama yang kita dengarkan membantu kita untuk memahami Injil hari ini. Meski Tuhan itu penuh kekuatan dan berkuasa, namun Allah tidak menggunakan kuasanya untuk menghukum manusia. Tuhan tetap mencintai kita walau manusia jahat. Hal ini nampak dalam sikap Tuhan terhadap bangsa Israel. Berapa kali Israel melakukan kejahatan, berdosa, melawan Allah, tidak setia. Namun Tuhan selalu mengampuni dan Tuhan memperbaharui janjinya. Tuhan tetap memberikan kesempatan agar Israel bertobat. Kita diajak untuk mencintai semua orang, sekalipun yang jahat, sekalipun musuh. Karena semua manusia diciptakan secitra, segambar dengan Allah. Semua orang mempunyai kemampuan pada hal yang baik. Kita semua bersaudara, saudara, satu udara. Berhadapan dengan orang jahat, kita berharap ada pertobatan dan orang jahat kembali menjadi manusia yang baik. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Belas kasih dan kelembutan hati Allah memperteguh pengharapan kita. Paulus menambahkan dalam bacaan kedua, bahkan kita tidak tahu apa yang kita mohon, apa yang kita minta. Tapi Allah membantu kita melalui Roh-Nya yang menuntun kita berdoa lebih mendalam lagi. Roh Allah menuntun kita, bahkan Roh Allah yang berbicara apa yang harus kita katakan. Itu dia. Tuhan bekerja melalui Roh-Nya. Kemudian Injil menambahkan dua perumpamaan kecil supaya kita semakin teguh dalam pengharapan kita. Perumpamaan apa? Ayo. Perumpamaan biji sesawi dan ragi. Nah, di sini kembali kita mencoba menyimak. Kerajaan Allah itu mulai dengan sangat sederhana. Mulai dari kecil seperti biji sesawi, tumbuh, berkembang. Bukankah yang besar itu selalu mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana? Kita berharap memulai sesuatu dari yang kecil, sederhana, dan berkembang jadi besar. Itu luar biasa. Biji sesawi yang sangat kecil pelan-pelan tumbuh menjadi besar. Bahkan burung-burung pun hinggap di ranting-rantingnya. Melalui perumpamaan ragi, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kerajaan Allah itu bertumbuh dan berkembang secara tersembunyi. Tidak kelihatan. Ragi setelah dicampur dalam adonan kan tidak kelihatan. Namun hasilnya menakjubkan, luar biasa. Begitulah kerajaan Allah meski tidak kelihatan. Seperti ragi yang mempermentasi adonan, yang membuat adonan menjadi roti yang besar, banyak, dan enak. Mengembang bukan dari tepung yang sedikit, karena ada ragi mengembang. Begitulah kerajaan Allah yang tidak kita lihat, namun Dia menggerakkan hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, melalui ketiga perumpamaan ini,
Yesus mengundang kita untuk bersabar dan berpengharapan. Bila kesulitan, tantangan, penderitaan yang kita hadapi dalam hidup kita, bukankah tantangan membuat kita dewasa? Bukankah seperti obat-obatan, misalnya kinin, pahit sekali, tetapi ketika kita meminumnya membuat kita sembuh. Iya, coba simak surat Yakobus 1, 2-4, apa yang dikatakan. Saudara-saudari, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu diuji, kalau kamu menderita, mengalami berbagai macam cobaan, dengan berbagai godaan, kesulitan, dan derita. Sebab kamu tahu bahwa ujian, penderitaan, godaan terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menumbuhkan pengharapan. Nah, luar biasa. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, selamat merenungkan sabda Tuhan. Baca, baca, baca. Camkan, renungkan. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan melalui rohnya akan menuntun kita. Salam dari saya, Pater Agus Inyoman Murtike, SPD. Terima kasih dan semoga kita semua diberkati. Amin.